Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan ya untuk pembuatan project atau aplikasi peminjaman buku. Nah, setelah kemarin kita sudah menambahkan atau sebelumnya ya di video saya sebelumnya itu sudah menambahkan form ubah buku dan juga ubah kategori buku, yang artinya di halaman admin itu sudah cukup ya. Kita buat tampilannya dari mulai CRUD data buku, CRUD data kategori, login dan lain sebagainya. Itu artinya udah selesai untuk yang halaman admin. Mungkin nanti kalau ada tambahan-tambahan nanti mungkin di video saya selanjutnya aja ya gitu ya. Tapi sementara untuk admin sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba membuat tampilan katalog ya, katalog buku, atau kita lebih ke usernya nih atau ke membernya. Jadi nanti kita akan bikin halaman untuk bertransaksi ya dari member atau si usernya. Jadi nanti dari user itu pengguna bisa membooking bukunya ataupun meminjam bukunya lalu bertransaksi di dalamnya gitu. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan beberapa tabel dulu ya di dalam database pustaka. Seperti kita tahu di di database pustaka itu kan baru ada 4 tabel. Sekarang kita akan menambahkan beberapa tabel baru ya. Sambil dibuka aja untuk modulnya yang kemarin sudah saya share di tahap 9 ya, ataupun di video tahap 9 itu sudah saya share untuk linknya. Silahkan di-download. Di dalamnya nanti ada bagian di sini ya untuk menambah tabel baru di database. Kita akan menambahkan sekitar berapa? 5 ya, ataupun ya 5 ya, 5 tabel. Yang pertama tabel TMP ataupun temporary ataupun tabel sementara ya. Jadi ini tabel yang digunakan untuk menyimpan transaksi sementara. Ada juga tabel booking atau peminjaman ya, ataupun nanti ada booking detail, ada pinjam dan juga detail pinjam. Nah, langsung saja silakan teman-teman buka localhost phpMyAdmin lalu masuk ke pustaka ya, database pustaka. Nah, seperti ini. Silakan langsung saja teman-teman tambahkan tabel baru di sini ya. Silakan create table. Yang pertama adalah tabel TMP. Ya, silakan diketikkan aja TMP lalu kolomnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya. Ada 10 kolom ataupun fields-nya. Silakan klik go. Nah, setelah itu silakan tambahkan field-nya ya. Yang pertama ada field ID, ada field lagi tanggal booking, ada ID user, ada email user, ada ID buku, lalu ada judul buku, ada image, ada penulis, ada juga penerbit, dan juga terakhir tahun terbit. Lalu di sini untuk tipe datanya untuk ID itu integer, tanggal booking, date time ya, date time, ada date time nggak nih di sini? Date time. Nah, ini date time. Lalu di sini untuk ID user varchar kita kasih nilainya 12 ataupun length-nya atau value-nya ya. Email user varchar juga ini 128. Ini sebenarnya untuk length-nya atau ukuran dari varchar itu kalian bisa atau teman-teman bisa mengira-ngira gitu ya. Kalau misalkan email kan nggak nyampe 100 karakter ataupun yang lainnya gitu. Jadi dikira-kira aja. ID buku integer, terus ini 11, ini tadi juga 11 ya. Sebenarnya nggak perlu diisi nggak apa-apa ya, karena otomatis nanti akan jadi 11 untuk values-nya gitu. Untuk judul buku, varchar juga, varchar ini 255, image juga sama varchar, ini 255. Penulis ya, penulis varchar 255 juga, penerbit tadi penulis itu 128 ya. Varchar 128 juga. Nah, ini tahun terbit kita pakai year. Ini 4 ya. Terus udah ya, ada semuanya. Terus tinggal ini. Dikasih indeks ya untuk yang ID-nya. Jadi teman-teman silahkan tambahkan indeksnya primary di sini ya, dan juga AI ya atau auto incrementnya gitu ya. Nah, di sini ada null ataupun tidak null ya. Ini ada null, ada tidak ada. Jadi kalau misalkan yang ini yang tanggal booking itu kan null ya. Null itu berarti di sini dicantang aja. Ya, null.
lalu email user juga dicentang 00 gitu ya. Gitu. Kalau sudah silakan disimpan atau save. Oke, nah ini tabel TMP sudah kita tambahkan ya. Sudah kita tambahkan, terus kita ke tabel berikutnya yaitu tabel booking ya. Silakan tambahkan lagi aja ke klik dulu di database pustaka, lalu di sini ada create table booking ya. Lalu kolomnya ada berapa? 4 ya. Silakan klik go. Lalu field name-nya tambahkan ID booking, terus ada juga tanggal booking. Lalu ada batas ambil, lalu ada ID user. Untuk jenis atau tipe datanya ada varchar, ukurannya 12, tanggal booking itu date, batas ambil juga date, ID user integer ini 11. Lalu kasih primary ya di dalam ID booking, tambahkan index primary. Lalu go. Lalu kita simpan. Oke, sudah ada booking dan juga TMP. Selanjutnya ada tabel booking detail. Silakan tambahkan lagi ya ke database pustaka dulu. Create tabel dulu ya. Booking detail. Nah, ada 3 ya, ada 3 field. Silakan diklik go. Lalu field name-nya tambahkan ID. Ada juga ID booking. Ada juga ID buku. Nah, seperti ini. Lalu tipe datanya varchar 12. Lalu ada indeksnya juga ya, sama ya. Indeksnya itu primary, ada juga auto increment. Silakan tambahkan. Nah, kalau sudah simpan. Oke, booking detail sudah. Silakan. Selanjutnya kita masuk atau kita buat tabel pinjam. Silakan database pustaka dulu. Namanya pinjam. Ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 field. Silakan diklik go. Lalu tambahkan field name-nya, ada nomor pinjam, ada apa lagi nih? Ada tanggal pinjam, ada ID booking, ada ID user. Jadi di sini ada beberapa untuk pembuatan tabelnya itu ada apa namanya? Ada saling terkait ya antara tabel user, tabel booking, tabel pinjam gitu. Ada tanggal kembali, ada tanggal pengembalian. Nah, kalau kembali itu tanggal ininya apa namanya batasnya kapan, tapi tanggal pengembalian ya pengembaliannya tuh pas kapan, apakah pas tanggal tersebut ataupun lebih ataupun malah sebelumnya gitu. Lalu ada status, lalu ada juga total denda. Nah, ini ya. Selanjutnya tinggal disamakan untuk tipe datanya. Yang pertama tipe data nomor pinjam itu varchar ada 12. Ini tanggal pinjam itu date, ada di booking varchar 12. ID user 11, ada tanggal kembali date, tanggal pengembalian juga sama date. Lalu status itu enum ya, enum. Nah, tinggal tambahkan di sini. Ada pinjam, lalu ada kembali. Nah, seperti itu. Total denda juga integer 11. Jangan lupa ditambahkan indeks primary di dalam field nomor pinjam ya. Indeks primary. Lalu simpan, jangan lupa ya. Kalau sudah di save. Oke, sudah ada berapa tabel nih? Ada 8 tabel, tinggal satu lagi ya, detail pinjam. Tambahkan satu lagi, detail pinjam. Lalu ada 3 fieldnya atau 3 kolom. Lalu di sini name-nya atau field name yang pertama ada nomor pinjam, terus ada ID buku, lalu ada denda ya. Lalu ini integer 11, nomor pinjam itu varchar 12 nih. Untuk detail pinjam tidak ada primary-nya ya. Karena kemungkinan nanti ada buku yang sama gitu. Kan kalau misalkan kita pakai primary, kalau misalkan bukunya sama kan nggak bisa ya. Artinya duplikat datanya. Jadi di sini kita hilangkan untuk atau tidak ada indeks primary-nya gitu. Jadi walaupun bukunya sama ya berarti bisa tambah-tambah terus gitu. Kalau sudah diklik tombol save atau simpan. Oke, sudah selesai ya. Jadi mungkin untuk video kali ini kita hanya menambahkan tabel saja di database. Untuk video selanjutnya kita akan membuat halaman katalog buku ya. Jadi nanti kita akan membuat katalog buku, ada juga detail buku dan pokoknya kita lebih ke form transaksi sih untuk video selanjutnya.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.